Si Bonsret mana ya? Kok gak ada sih? Bonsret, kau di mana? Amat banget. Udah. Coba dong bahasa Bali. Bagaimana kabarnya? Jawabannya tuh kamu tau gak apa? Apa? Jawabannya tuh susu. Baik gitu ya. Kan dia diangkat sama guru. Terus habis itu Ulangan dadakan. Yang parasnya cantik jelita, tapi berhati iri. Gitu. Halo semuanya, apa kabar? Baik. Kira-kira si Bonsret mana ya? Kok gak ada sih? Bonsret, kau di mana? Ada apa sih Indah? Nyari-nyari mulu dari kemarin. Kamu tuh lupa atau gimana sih? Kalau ini kan ada acara Ya talk enggak show. toh, tapi kan kita janjiannya emang jam berapa? Sekarang dong. Sekarang. Emang acara apa sih? Acaranya itu kita akan membahas program OSIM dari MTS Negeri 4 Demak. Itu mana ya kira-kira? Ya aku juga gak tahu. Rahasia ya. Iya. Oke. Kita mulai aja lah. Iya. Jangan lama-lama. Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama kami di Ngobras, ngobrol santai. Di sini kita akan membantu jalannya talk show kali ini. Nah sebelum itu aku mau perkenalan dulu ya. Oke teman-teman, perkenalkan nama aku Indah Karimatunisa. Dan aku Jumrotul Hasanah. Oh iya, kita hampir lupa. Kalau hari ini kita kan kedatangan bintang tamu. Oh iya. Bintang kecil di langit yang biru. Amat banget. Udah. Ya ampun, sampai lupa ya. Langsung saja yuk. Oke. Langsung aja kita panggil bintang tamu kita hari ini dari OSIM MTS Negeri 4 Demak. Oke, duduk. Oke, bagaimana perjalanannya hari ini? Capek. Capek ya? Jauh gak? nggak terlalu sih tapi aku pusing. Oh. Tapi kalian tahu daerah sini? Nggak tahu. Oh, orang jauh-jauh berarti ya? Baru pertama kali ini ya datang ke sini ya? Iya, first time. Perasaannya bagaimana? Seneng sih. Soalnya pas masuk juga buset, ini sekolah gede banget ya. Sekolah kalian juga besar. Oh. Oke, kita kenalan dulu dong sama penonton yang ada di rumah. Iya. Oke, dari sini dong. Saya Fadila Laylatul dari kelas 9D. Aku Zuzma Sari Aulia dari 9D. Saya Isna Ainur Rohmah dari kelas 8 Sains. Oh, itu yang 8 itu nganu ya masih adik kelas ya? Ini sudah kakak-kakak. Iya. Salim. Harus hormat ya sama kakak kelasnya ya. Harus menghormati. Kita santai aja ngobrol-ngobrol santai. Kalian sebagai OSIM itu gimana sih perasaannya dipercayai sama guru jadi OSIM gitu? Yeah. Kadang capek ya, tapi ya seru aja gitu sama teman-teman di organisasi. Terus di organisasi kita tuh gak pandang kayak mau cewek, mau cowok, mau kelas sains, mau kelas reguler ya sama aja. Tapi gak enaknya tuh kayak semua orang kayak kamu kan OSIM, masa kamu gak tahu sih? Nah gitu, gak enak banget kan. Pasti ya, jadi OSIM tuh ada sukanya juga ada dukanya ya Dik ya. Oh iya, ini kira-kira kamu jadi OSIM itu dipilih atau mengajukan sendiri? Mengajukan sendiri. Mengajukan sendiri ya? Nggak ada pilih-pilihan atau apa gitu?
Nggak ada sih. Kita mengajukan diri sendiri, terus nanti ada tes seleksi wawancara sama seleksi tertulis. Jadi Berarti itu yang mengajukan sendiri itu lolos semua atau ada yang nggak lolos gitu? ada yang nggak lolos, tergantung nilai dari tes tertulis sama tes wawancaranya. Kalian ini kan OSIM ya? Bagaimana perasaan kalau ada teman kalau gini, kamu tuh OSIS, gini ada yang sirik atau yang kayak gimana gitu nggak suka gitu. Pasti banyak ya, Dek, ya yang Fadila, sirik gitu. Gimana perasaannya kalau digituin sama temannya sendiri? Sakit hati sih. Kan kesannya kayak ngeremehin banget gitu. Kalau kamu Isma, gimana perasaannya? Kadang ya pertama-tama kayak sakit hati banget, kayak aku kan udah berusaha semaksimal mungkin ya buat event sekolah, buat berjalan, tapi malah diginiin. Tapi ya lama-lama terbiasa gitu. Mungkin emang mereka gak tahu di balik layar dari sebuah event tuh kayak gimana. Jadi ya udah maklumin aja. Kamu? Kamu itu dari OSIM atau Ekskul Pramuka? Dari ekskul pramuka. Itu dipilih atau mengajukan sendiri kira-kira? Mengajukan. Jadi di sana tuh mentalnya tuh kuat banget ya dia mengajukan sendiri. Kalian hebat banget sih. Oke. Kalian ini kan anak-anak OSIM, ya ada yang pramuka. Itu kalau kamu di rumah itu ada rapat-rapat nggak? Kalau sibuk nanti loh. Kan gini, di rumah kamu kan pulang dari rumah. Lah itu ada yang nelpon kalau ayo kita rapat sekarang Ya, gitu. Kak, rapat dadaan Gimana gitu loh, perasaannya, Dek, ya. rapat dadakan. Oh, kalau kita jarang sih sebenarnya, soalnya kebanyakan anggota kita juga ada di pondok pesantren, jadi agak terbatas akses buat komunikasi atau keluar pondok kan izinnya harus ribet gitu. Jadi ya udah rapatnya di sekolah. Oh, berarti di MTS kamu juga ada pondoknya, Dek? Ada boarding school. Oh, Sama kayak sini boarding school. Kita juga anak pondok ya. Pulang nggak di rumah tapi pulang di pondok. iya. Tapi kalau kalian itu di pondok semua atau di rumah? Aku anak rumahan juga. Loh, rumah semua nggak ada yang di pondok. Gak ada. Kalau di pondok itu kelas kamu itu sama laki-laki atau perempuan sendiri atau digabung sama laki-laki? Kelasnya? Iya. Kalau kelasnya kita tetap digabung sih. Berarti kalau di sana MTS-nya cowok cewek digabung jadi satu gitu. Iya, tapi boardingnya ya enggak. Iya. Kamu ini kan dalam organisasi, ada gak yang cinlok atau gimana gitu kan itu satu organisasi kan ada yang laki-laki juga kan. Ya pastinya kan sering kayak bicara-bicara terus kayak cinlok gitu ya mungkin. Ada. Di antara kalian pasti ada yang cinlok ya. Ada kalau mungkin. Emang iya kamu enggak? Kamu enggak? Pacar ya? Tapi kalau di MTS kamu itu sesama organisasi itu boleh pacaran atau enggak? Kalau kita kebetulan salah satu aturan di madrasah kita tuh dilarang pacaran. Nah, apalagi anggota organisasi yang mungkin dipandang kamu kan OSIM jadi harus memberi contoh. Tidak boleh, itu dilarang keras. Tapi ya tetap aja banyak yang ngelanggar. Misal ada yang melanggar itu apa hukumannya kira-kira? Masuk BK dikasih poin. Oh berarti itu sekolahnya ada poin-poin gitu. Kalau sudah mencakup poin banyak Langsung dikeluarin. dikeluarin langsung. Itu kira-kira banyak gak, Dek? Hasil apa kayak kasus kayak seperti mereka pacaran terus dikeluarin? Enggak sih, Enggak ada. banyak. Sejauh ini enggak pernah. Oke teman-teman semuanya, kita akan jeda beberapa saat. Kita akan menonton jingle dari SMK Miftahul Ulum Boarding School. Langkah-langkah
menyibak kegelapan menuju gemilang, berakhlak mulia dan taat pada yang kuasa, terus melintas dengan kreativitas, ciptakan nuansa semua mata tertuju. SMK Pusat Keunggulan, Miftahul Ulum Boarding School, bertakwa tampil mandiri, berkarya untuk lain ini. SMK Pusat Keunggulan, Miftahul Ulum Boarding School, bertakwa tampil mandiri, berkarya untuk lain mimpi. SMKM Zoo, takwa, terampil, mandiri. Nah, itu dia sekilas gambaran dari profil SMK Miftahul Ulum Boarding School. Oke, kalian kalau mau join habis dari MTS, kalian nanti kita kesini, kalian kesini join. Ya, join di SMK sini juga bisa loh. Oke, kita di segmen program kerja OSIS ya. Program kerja OSIM apa yang paling besar dan paling dinanti siswa setiap tahun? Kalau kita ada classmate, terus hari santri, maulid nabi dan segala macam. Tapi yang mungkin paling dinanti tuh classmate, soalnya banyak beberapa lomba yang menarik. Terus juga kita membuka diri buat teman-teman yang walaupun di luar organisasi mereka juga bisa request atau menyarankan suatu lomba gitu. Oh, itu berarti satu kelas mengajukan usulan atau dari OSIS sendiri? Bukan per kelas sih, tapi apa ya, kayak beberapa anak mau request itu boleh. Dan untuk anggota OSIM sendiri juga mereka banyak yang request seperti mungkin lomba catur atau badminton atau segala macam. Lomba rohani jasmani gitu ya. Oke. Kegiatan OSIM apa yang paling membanggakan sejauh ini? Sejauh ini kita ada hari santri ya. Kemarin ya hari santri itu ya 22 Oktober. Iya, soalnya kita mengadakan lomba, tapi lomba kita tidak hanya warga MTS yang berpartisipasi, tapi kita mengundang beberapa SD untuk berpartisipasi dalam lomba tersebut. Coba dong ceritakan sedikit tentang lomba hari santri itu. Ada lomba mendongeng bahasa Jawa, terus ada lomba cerdas cermat, ada lomba vlog, terus ada lomba nyanyi pop religi, dan ada kaligrafi juga. Oh, itu OSIM boleh ikut nggak atau warga selain OSIM? Sebenarnya kita boleh ikut, cuman kita kan udah dibagi untuk tugas-tugas berpanitia. Tapi kayak kalau mau ikut lomba tuh jadi nanti waktunya nabrak gitu. Jadi kemarin nggak ada yang ikut lomba dari organisasi. Jadi OSIM-nya itu kayak seperti jadi panitianya gitu ya, Dek ya? Iya. Itu kira-kira jadi panitia perasaannya gimana ya? Kan panitia itu disuruh itu, mempersiapkan semua dari Awal sampai akhir. akhir itu ya. Iya. Kebetulan itu Dila sih. Kemarin aku ngisi acara nyanyi dan Isna jadi MC, jadi Dila yang full panitia. Nah, gimana nih perasaan kamu sebagai panitia kemarin? Capek sih, kan disuruh ke sana ke sini. Nanti kamu jadi tugas ini harus bisa gini kan gitu. Nah, waktu di tengah-tengah jalan kamu pernah kayak ngeluh gak? Kayak aku udah gak kuat gitu. Alhamdulillah nggak pernah. Jadi saling bantu gitu ya, Dek ya? Iya, saling support. Di sana programnya apa aja ya? Program kerja OSIM. Program kerja kita cukup banyak ya, seperti kayak di hari Kamis kita bagiin pil obat penambah darah. Itu Terus setiap hari Kamis. setiap hari Kamis. Jadi nanti ada beberapa kelompok. Mungkin minggu ini kelompoknya Dila, minggu depan kelompokku, minggu depannya lagi kelompoknya siapa gitu. Terus kita juga ada program
Kayak jadi setiap hari Jumat pulang sekolah kita kumpul untuk evaluasi kinerja kita selama ini. Jadi masih banyak sih program yang bisa dijelasin, tapi mungkin kalau dijelasin di sini semua takut gak cukup waktunya. Ya gak apa-apa toh. Nah, itu di organisasi campur sama laki-laki dan perempuan campur. Iya, campur. Ada yang senlek gak kira-kira? Mungkin ada ya, mungkin. Ya mungkin salah satu dari kalian ya. Oke, program mana yang paling sulit dijalankan menurut kalian? Kalau program yang paling sulit mungkin kemarin ya waktu hari santri kan itu juga program yang paling besar kan. Jadi banyak pekerjaan yang harus dilakukan secara serentak. Nah, beberapa anggota kita tuh sampai ngeluh, aduh ini gimana sih gak selesai-selesai dari tadi pagi. Masa dari tadi pagi kita disuruh gini-gini mulu, capek tahu gitu. Kalau kamu Fadila dalam bidang OSIM itu sebagai apa? Sebagai ketua sekbid kesehatan. Berarti itu ngurusin orang sakit atau gimana? Iya kayak PMR gitu. Oh, kayak PMR yang tengah Isma. Kebetulan aku wakil ketua. Ya ketuanya kemana? Kok gak datang hari ini? Ketuanya berhalangan. Sibuk. Oke, kayak Pari Poce itu yang mungil. Paling bocil. Bocil. Aku di Ekskul Pramuka menjabat sebagai Wakil Ketua Pratama Putri. Aduh. Keren. Ketuanya itu cowok. Ada cowok beserta wakilnya. Terus cewek beserta wakilnya juga. Oke. Bagaimana cara OSIM menjaga kekompakan anggotanya? Menjaga kekompakan. Kita setelah ada event atau kegiatan kita pasti langsung melakukan evaluasi. Apa sih kekurangan dari event kita kali ini? Terus beberapa hari yang lalu ada beberapa konflik yang dialami oleh Fadila. Tapi setelah konflik tersebut, Fadila dan orang itu yang mengalami konflik dikumpulkan dan disuruh buat minta maaf. Terus ditanya dari sudut pandang kamu tuh masalahnya di mana gitu. Jadi kita cari solusi. Habis itu udah clear temenan lagi. Jadi nggak ada yang aku nggak mau sama yang itu. Aku dulu pernah berantem. Nggak ada. Harus jaga kompak gitu ya. Oke, yang kamu kan itu di Pramuka sama Isna. Itu Pramuka di MTS Demak itu jam berapa sampai pulangnya jam berapa gitu Pramuka masuknya? Kita kan ekstranya 1 minggu sekali yaitu hari Jumat. Nah kita tuh dari jam 1 mungkin atau kalau nggak molor ya 1:30 itu sampai jam 4:30. Kenapa sih kamu ada OSIM tapi kamu milih Pramuka? Pas kelas 7 aku aslinya mau ikut OSIM tapi udah ditutup pendaftarannya. Jadi yang masih itu Pramuka ya udah ikut Pramuka aja, nerusin bakat dari SD. SD sudah bakat Pramuka ya? Iya. Bagaimana sih kalian membagi waktu antara tugas sekolah dan juga ekskul kalian? Kebetulan kalau ekskul kan kita ndak setiap hari ya. Jadi Pramuka hari Jumat, badminton hari Kamis dan lain-lain. Jadi untuk belajar kita masih bisa belajar di hari lain selain hari ekskul gitu. Kamu itu OSIM doang atau ada ekskul lain yang kamu miliki? Aku ikut badminton. Kamu Fadila? Volley. Voli. Itu volinya di lapangan situ. Volley-nya tuh iya kadang di lapangan situ, kadang juga di luar. Ya di luar itu di mana? Di Gor Banjarsari kayaknya. Iya namanya Banjarsari. Oh, itu ada kayak lomba-lomba, kamu pernah ngikuti lomba voli atau enggak? Pernah. Pernah di mana itu? Itu antar sekolah sih, tapi lombanya tuh di MTS sendiri. Jadi tuan rumah. Juara ya? Alhamdulillah juara. Tuan rumah ya juara ya? Iya.
Oke. Kamu Isna. Itu kan di pramuka kan ada organisasi cowok sama cewek. Lah di pramuka itu kan kebanyakan main-main luar gitu. Lah itu kalau ada anak yang pondok bisa diizinin atau gimana? Kalau kan pondok kan ada dua, pondok luar untuk anak reguler, terus ada pondok di dalam boarding itu untuk anak tahfidz sama sains. Oh itu ada. Ya. Berarti itu beda-beda gitu ya, Dek ya? Ya. Itu yang kayak anak pondok kalau izin ikut pramuka kan pembelajarannya kan di luar pangkalan gitu ya. Di sekolah, di luar sekolah itu kayak gimana? Dari pramukanya itu pembinanya membuat surat izin, nanti diserahkan sama pengurus pondoknya. Terus habis itu diizinin boleh keluar, tapi kadang nggak dibolehin. Kalau nggak dibolehin terus kayak gimana itu? Ya udah kegiatannya di dalam sekolah aja. Kemarin kemah akhir tahun di mana ya kira-kira? Nggak ada akhir tahun sih. Adanya persami, penerimaan tamu penggalang baru. Itu diadakan di mana? Di MTS saja. Di Pangkalan? Iya. Oh. Berarti nggak keluar ya, nggak kayak di Semarang, nggak gitu? Iya, enggak. Mabuk. Kemarin katanya kalian habis LDK. Iya, bener kita habis banget. LDK. Di mana LDK-nya kira-kira? Kita di Gedung Songo, Ungaran, Semarang. Itu yang pembinanya Pak TNI atau guru dari MTS? Kita ada dari guru dari MTS sama kita mendatangkan satu orang guru dari luar sekolah namanya Kak Haris. Coba dong ceritain pengalaman kamu LDK di mana Ungaran itu. Ya, sampai berangkat sampai pulang itu gimana di sana, ada apa aja, kan penonton pengen tahu apa gitu ceritanya, pengalaman sampai kamu mabuk-mabuk apa kita ceritain semuanya nggak apa-apa. Pengalaman pertama, muntah. Jadi kamu tuh emang langganan mabuk gitu ya, Dek ya? Iya, parah. Loh kan kalau muntah kan ada si PMR bisa membantu. Iya. Komplit ya. Beda travel. Oh, itu travel. Yeah. Emang kira-kira bawa travel berapa ya? 4. 4. Oh itu dari kelas berapa sampai kelas berapa? Ada kelas 7 sampai kelas 9. Itu dipilih atau yang mengajukan sendiri atau semua dari kelas 7 itu ikut semua? Enggak. Yang ikut OSIM doang. Oh yang OSIM. Tapi diambil dari perwakilan setiap ekstra untuk ikut LDK. Ceritain tuh pengalamannya. Yang paling membekas tuh waktu itu kan naik ke gunung. Terus habis naik kan capek, turun. Pas turun, aku bilang kayak bercanda gitu sama temanku, kepleset. Tanganku kebentur sama batu lebam biru gitu. Jadi Lah kamu Fadila gimana pengalamannya di LDK sana? Cuman capek aja sih kalau ngalamin Kak Yusma gitu nggak pernah. Ada momen-momen lucu-lucunya nggak? Banyak. Lucu gitu. aku kepleset terus ya. Banyak yang Waktu naik ke Candi 5 itu kan naik bareng-bareng. Terus Yusma tuh jatuh terus, hampir setiap jalan tuh jatuh terus ya. Kamu tuh mikirin apa kok bisa kepleset terus tuh mikirin apa? Mikirin cowoknya di Dia bilangnya mungkin. tuh alasannya gini, Yusma kok kamu jatuh terus ngapain sih? Aku ngeliatin gunung. Dia bilangnya gitu, tapi nggak tahu. Terus kamu nggak doa kali, ada yang janggal. Mikirin yang lain, cowok mungkin. ayo cowoknya siapa? Andrew Garfield. Alex. Isna, ayo pengalamannya apa di LDK? Dari perjalanan itu tuh kan kalau lewat Ambarawa itu kan jalannya gini. Nah, gini terus pusing, tapi nggak muntah sih. Aku kebetulan sebelahan sama ini. Fadila. Ya. Aman jadi ya. Dirawat sama ketua terus- kesehatan. Terus sampai sana, ya itu gendong tasnya itu berat banget. Terus aku bawa ayam sama telur. Itu kamu LDK itu berapa hari? Kita 1 hari 1 malam. 2 hari 2 hari 1 1 malam. malam. Bulan apa itu? Baru kemarin. Oh baru kemarin. Tanggal Sabtu kemarin. 22 kemarin itu toh.
Jadi ini momennya masih membekas gitu ya. Masih ada yang capek itu tangannya ada yang masih lebam-lebam. Oke teman-teman, kita akan lanjut dengan sesi game. Game kali ini adalah fitnah atau fakta. Nanti kalian jawab fitnah atau fakta pernah ngalamin ini gitu ya. Nanti berserta alasannya. Oke, siap apa enggak teman-teman? Siap. Ready gak nih? Ready. Oke. Semangat ya. Penonton juga semangat. Oke. Pertanyaan pertama, fitnah atau fakta pernah tidur saat pelajaran? Dimulai dari Fadila. Pernah. Alasannya gimana? Kok bisa? Karena kadang males sama pelajarannya, terus kan nggak paham sama pelajarannya, jadi males sudah tidur aja gitu. Gak dimarahin kah sama gurunya? Dimarahin, kadang tuh kena hukuman. Hukumannya apa? Suruh bersihin toilet? Enggak. Disuruh ke depan gitu loh, kayak push up gitu. Sampai 10 kali, tergantung itu tidurnya berapa menit. Kalau 15 menit ya 15 kali, kalau 5 menit ya 5 kali. Tapi kamu benci gak sama gurunya gitu? Jujur Li, iya. Jangan dong, gak boleh benci sama gurunya dong. Gak boleh disepil, gak boleh disepil. Nanti Itu kan rahasia. Jangan, nanti kalau gurunya nonton gimana? hanya dimarahin. Ya gak boleh tahu cepuk kitab. Iya, Berempat cuma yang tahu ini ya. rahasia kita aja. Rahasia dunia ini. Oke, kamu Yusma. Fakta. Kok bisa? Capek kumpul terus tiap hari. Rapat mulu tiap hari. Orang mulu, iya dong, orang penting. Ya. Emang. Kalau orang penting sibuk ya. Oke, Kalau menurut kamu apa? Kalau aku fakta, karena waktu itu pelajaran mapel IPS. Nah, gurunya itu kayak cerita-cerita gitu. Aku tuh gini di meja tuh gini. "Hah, apa sih nggak connect?" Terus habis itu merem-merem sendiri. Terus habis itu digini temanku, bangun, udah ganti jam ini loh." Kayak didongengin kayaknya deh ya, Iya, sampai kayak- ketiduran. Aku ya pernah waktu SMP guru aku dongengin itu terus sampai di pelajaran ini gitu. Kemarin gitu, sekarang gitu. Kok bosen aku gitu loh. Diulang lagi gitu ya kak ya. Terus sampai aku ketiduran gitu. Kak mungkin gurunya kehabisan topik mungkin Iya, gak bisa Kak. topik, mau bicara apa itu diulangin terus Ya gitu ampun. Sampai aku muak, gak suka, aku tinggal tidur aja, nanti aku bilang sama temanku, nanti kalau pergantian jam aku bangunin ya. Oke gitu, bisa kita sama-sama sebangku gitu. Oke, lanjut yang kedua ya. Fitnah atau fakta? Pernah tidak mengerjakan PR tapi pura-pura lupa bawa buku. Pasti di antara kalian ada. Oke, kamu Yusma dulu yang tengah. Fakta. Kok bisa alasannya? Kadang kan ada rasa traumatis gitu, aku dihukum, jadi ya udah daripada dihukum malu, bohong aja deh sekali-kali gitu. Iya, mungkin ya keterusan. Kalau sekali bohong tuh kayak keterusan, bohong terus gitu. Oke, Kak Isna? Fitnah. Buset. Oh, berarti kamu anak rajin ya. Kalau ada rapat dikerjain, oh besok lupa ada PR, kerjain gitu. Enggak. Ya kalau Nunda-nunda gitu. kalau nggak ngerjain PR tuh di kelas tuh plonga-plongo, nggak bawa buku, terus habis itu nggak dapat nilai juga, nanti bolong di daftar nilai, jadinya nilaiku turun nanti. Kamu Fadila Fakta. nggak bisa nganu itu tugas menumpuk sampai lupa kalau besok ada PR. Nanti nyontek sama temannya. Ya, teman sebangku. Ngerjainnya tuh waktu berangkat terus baru dikasih tahu, "Oh, PR kamu udah selesai apa belum?" Terus aku kan lupa. Oh iya, baru ingat. Terus aku contekin gitu. Soalnya aku pernah kayak gitu. Ini mungkin kisahmu ya kak ya. Aku banget. Tapi pernah sebangku aku juga nggak mengerjakan PR juga. Nah, sama-sama plong-plong. Kocak banget Oke, ya. kembali ke topik.
Fitnah atau fakta? Pernah bohong ke pimpinan OSIM? Fitnah. Fitnah, berarti tidak pernah bohong ya? Tidak bohong. Anti bohong-bohong klub. Oke, Fadila, Fitnah juga karena nggak pernah bohong. kamu kan jadi PMR ya? Itu kamu kalau ada yang pingsan, itu kamu siap siaga berarti? Iya dong, kan kita kan PMR, jadi tugas kita kan emang itu. Jadi kalau ada yang sakit mungkin atau kepalanya pusing, dia kan pasti cari PMR, terus kita harus siap siaga buat ngelayanin. Kalau kamu itu di waktu jam pelajaran ada yang pingsan atau minta apa gitu pertolongan, kamu siap siaga berarti ya? Iya, Harus izin sama gurunya. ya izin kalau ada yang butuh pertolongan gitu. Kalau PMR-nya yang pingsan? Kan masih ada temannya ya? Kamu Iya. ada temannya? Ada, kan itu kan aku kan ketuanya, terus kan ada anggotanya juga. Jadi apa itu kayak misal aku nggak bisa karena guruku nggak ngizinin, jadi masih ada yang lain. Itu temannya itu satu kelas atau ada yang adik kelas atau ada yang beda kelas gitu? Beda kelas sama ada yang adik kelas sih, ada yang kelas 7, kelas 8, kelas 9 juga ada. Oke, kamu siapa? Yusma? Isna ya, Isna. Lupa namanya. Sama. Fitnah. Kamu itu ya, bohong apa benar? Fitnah. Jadi nggak pernah bohong ke pembina OSIM nih. Enggak. Oke. Anak baik semua ternyata ya. Memang. Nah, kira-kira fitnah atau fakta siapa yang paling bawel di OSIM atau eskul? Namanya? Ya, terserah. Gak usah sebut nama gak apa-apa, cuma orang ini sebagai bidang apa, gak sebut namanya juga gak apa-apa. Cuma bidang ini. Sebut nama. Bareng. Ji. Bareng. 2, 3. Nayaka. Siapa tadi? Nayaka. Naya. Nayaka. Oh, itu Kok bisa sama-sama? Emang dia tuh bawel? Emang dari sononya atau kayak gimana? cewek atau cowok? Cewek. Oh, cewek. Bawelnya kayak gimana kira-kira itu? Kayak misal dikasih tugas kan ngomong, kok aku yang ini aku nggak mau gitu. Nah, itu responnya kalian itu gimana? Kok dikasih ini gak mau, dikasih itu gak mau? Kamu itu sebagai wakil ketua ya, itu gimana responnya? Menghadapi teman Nayaka itu. Kadang Om ya Nayaka kalau nonton ini. Iya maaf ya, gak sengaja kok. bercanda. Masih berteman kan? Teman dong. Aman. Biasanya aku tanya sih maunya apa, kadang dia tuh pengennya bareng teman-temannya yang lain. Kalau misal dikasih sama Isna kan adik kelas, kadang aku sama si ini aja udah sekelas udah biar izinnya bareng gitu. Berarti dia tuh nggak mau sama kayak anggota lain, maunya sama temannya terus gitu. Ya enggak sih. Kadang iya, kadang enggak. Oke. Isna, kamu kan di ekstrakurikuler pramuka. Itu yang paling bawel menurut kamu itu siapa? Saya. Bawel kecil-kecil bawel ya berarti ya, cabai rawit. Tapi bawelnya bermanfaat kalau kasih tahu yang ini gitu ya. Jalan bertanggung jawab. Oke, soal yang terakhir, fitnah atau fakta pernah telat saat upacara? Fitnah juga. Fitnah. Jadi kalian semua tepat waktu ya? Iya, kadang suka mepet ya. Udah disuruh Pak Toto, ayo beres kelas ini aku baru berangkat. Tapi ya cepat-cepat biar enggak dihukum. Kalau semisal ada siswa yang telat itu dapat hukuman apa dari sekolah? Berdiri di depan Panas-panasan. Kok panas-panasan? Bukan sekolahnya kamu itu ada payungannya ya? di pinggir. Oh di pinggir. Iya. Oh. Itu kira-kira berdirinya tuh sampai berapa menit, berapa jam? Sampai upacaranya selesai. Sampai upacara selesai. Itu lama gak upacaranya? Lama. Oh tergantung pembinanya sih. Biasanya kan kalau ngasih amanat kan ada yang lama, ada yang enggak gitu. Aduh, aku malah ewek ke pembina. Maaf ya Mbak Pembina ya. Ya maaf ini cuma bercanda aja ya. Ya bercanda. Tapi kalau kalian misal telat, nanti ada yang gini nggak? Oh OSIM ngajarin yang jelek sama teman-temannya, telat.
Gitu. Bagaimana perasaan kalian kalau digituin? Sering sih, tapi gimana ya? Kita juga manusia gitu loh. Kita juga manusia. Bisa salah. Bukan nabi, boy. Enjoy aja ya. Kalau kalian ini ada kan pembina mau ada yang itu kamu kan wakil ketua ya, dipanggil ke kantor buat ini tolong ada tugas ini tolong dikerjakan gitu. Nanti kamu mengadakan rapat OSIM ke organisasi, ke OSIM ke orang-orangnya itu loh. Gimana perasaannya teman-teman kalau ada rapat mendadak? Biasanya tuh kayak, kok rapat sih, kan mau ikut pelajaran nanti ketinggalan gimana? Biasanya pada bilang gitu. Ada juga yang senang, yes, nggak ikut pelajaran gitu. Kesempatan ya, gak ikut pelajaran ya. Apalagi kalau pelajaran seperti matematika apa itu. Enggak, bukan mereka, itu bukan mereka. Kayak kamu itu. Enggak, aku emang kalau matematika kehawannya mau keluar dari kelas terus. Ada mereka tuh enak banget loh. Enggak sih. Nggak enak kok. Enggak sih enak aja. Ya aku gak suka matematika. Aku tuh kan gurunya tuh menjelaskan secara rinci, tapi kalau nanti kita ujian atau apa nggak tahu caranya ya udah deh. Tapi kalian juga tetap ngikutin pelajaran matematika terus ya? Iya. Kalau dilewatin tuh sayang aja, soalnya minggu depan udah ganti materi. Jadi kalau materi yang ini nggak paham, geman. Kira-kira di antara kalian ada nggak mata pelajaran yang paling kalian nggak suka? Ada. Apa Isna? Nanti kalau gurunya nonton gimana? Gak apa-apa. Ini bersada doang ya Pak Guru, Bapak Ibu Guru. Gak maaf ya Bapak Ibu. Bersada doang. Siapa nih? Bahasa Inggris. Iya, kan aku nggak suka bahasa Inggris. Kamu kan suka banget. Jusma kan jago nge-rap, kamu lupa. Iya. Lupa banget. Berarti kamu nggak suka bahasa Inggris? Gak suka. Kalau jelasin itu nggak paham. Kayak bahasa asing nggak paham aku juga Iya. gitu. Mending bahasa Arab ya. Enak Bisa bahasa Arab? Bisa. Kamu bisa perkenalan dengan bahasa Arab? My name is. Bisa gak? Insya Allah bisa. Coba dong, coba. Oke. Saran gitu. Ya asdiqai ana Isna Ainur Rohmah, ana min Koryah Kuwu, ana tolibaton fil madrasatil mutawasitatil al islamiyah al hukumiyah arba'ah Demak. Keren. Jujur aku gak tahu artinya itu apa Kak. Sama. Biasanya kan emang ada bahasa Arab tapi ya lupa. Iya, adanya taunya tuh ana gitu. Cuma ana ada. Ya kalau Yusma. Paling nggak disuka IPS sih. Kok bisa? Gimana ya? Gurunya banyak bicara itu. Gurunya? Enggak, bukan gurunya. Jangan dong. Jangan dong. Jadi apa ya, kalau di IPS kan kita belajar di kelas terus gurunya nerangin terus apa ya, kayak bosan aja. Padahal kan IPS kan ilmu pengetahuan sosial. Tapi kita tuh diajarin IPS bukan untuk bersosial, tapi ilmu yang lain. Jadi Oh aku kayak tahu. aneh aja. Itu gitu. siapa gurunya? Bukan gurunya, apa sih Isna? Isma katanya teman-teman bisa bahasa Inggris. Ya. Coba dong perkenalan. Ya coba gimana? nyanyi bahasa Inggris coba. Iya. Ayo. Perkenalan dulu terus disambung sama nyanyi gitu. Biar penonton pada tahu kalau kamu jago bahasa Inggris. Yo, I'm Jusma Sari Aulia. I'm from Telaga Jati Village and I'm 14 years old. I'm from Madrasah MTSN. Apa sih? MTSN Demak School. I love English because I don't know why, but when I'm speaking English, I feel like, damn, I'm cool like that. Keren Ya. Bisa nyanyi gak? Bisa nyanyi bahasa Inggris? Bisa dong. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder. Gak apa-apa kalau bisa. Aku soalnya gak tahu. Twinkle, twinkle, little star, Aku how berdoa. I wonder what you are. Keren. Mamaku bangga. Mama kamu bagus. Habis ini mamamu disuruh nonton ini ya. Di sini wah anak aku bisa bahasa Inggris. Masuk TV, masuk YouTube.
Loh, nanti kamu ini mau lomba ya? Ya insya Allah. Di mana? Di Mandemak. Di mana Mbak? Dekat sini dong berarti. Ya di Oh, kesini. ngelewatin sini gak? Nggak tahu. Itu kapan ya kira-kira? 13 Desember ini Isna juga ikut. Oh, Isna juga ikut Iya. bahasa Inggris. Enggak, aku kan nggak pinter bahasa Inggris jadinya aku diikutin IPA. Oh iya deh di Mandemak ya. Itu lombanya pulang study tour plek ketiplek. Loh, kamu itu study tour juga? Kan Gimana? study tournya tanggal 8, 9, 10, 11, 12. 13-nya itu lomba study tour ke Bali. Wah, kembali. Wah, kembali. Jangan lupa titip paynya ya, titip ya. Ya, susu tapi ya. jangan lupa kasih uang saku dulu. Oke, aman itu aman. Aku ya kemarin habis di Bali ya, kelas 11 ya deh ya di Bali. Coba dong bahasa Bali. Lupa. Oh, kira-kira kalau ditanyain bagaimana kabarnya? Jawabannya tuh kamu tau gak apa? Apa? Jawabannya tuh susu. Baik-baik gitu ya. Nanti kalau kamu ditanyain bagaimana kabarmu, jawabannya tuh susu gitu. Di situ ada beli itu Ya, kayak nanti pemandu dibantu sama wisata belinya. gitu loh. Oh, Ya. iya. Nanti kalau tanyain apa kabar semuanya? Susu. Apa? Teman-temanku satu bis ketawa semuanya. Nggak tahu ya kalau Iya. itu enak sekali. Emang Oke. artinya apa? Apa? Artinya apa? Baik. Baik kayaknya ya. Oh, baik. Baik-baik. Itu Bagaimana Eh, kabarmu? susu. Itu gak expect sekali ya. Karena tuh kalau didengar gak nyambung aja ya, gitu. gak nyambung, iya aku juga gak nyambung. Sampai aku sama teman satu bangku itu tuh, "Ih, masa gitu jawab Bali kayak gitu ya, gak expect sekali jawabannya. Kok kamu kelas 8 sudah di Bali, bukannya itu SMK atau SMA gitu ya? Nggak tahu. Berarti kamu di Bali kemarin? Nggak. Enggak, aku di Bandung. Oh di Bandung. Itu kan di Silvot. Awalnya ya mau ke Bromo, tapi mahal, ngejipnya itu mahal. Terus habis itu ada yang punya ide ke Bali, ternyata lebih murah ke Bali, ya udah ke Bali aja. Itu kira-kira berapa biayanya ke Bali? 1.085.000. 85.000. Kalau kita berapa deh? 1.400.000 itu plus makan. Makannya itu 11 kali ya deh. Aku juga 11. Ya sama kayak kita, Iya. 11. Iya. Kalau menurut kamu? IPS juga sih. Kenapa? Karena nggak suka aja. Karena kan IPS kan itu kan ngejelasinnya tuh nggak sesuai sama materinya. Kayak dia gurunya kan datang, terus dia tuh langsung kayak doa dulu gini-gini nih. Terus habis itu dia tuh cerita kayak pengalamannya kayak anaknya atau apanya gitu. Jadi kan nggak nyambung kan sama pelajarannya. Jadi tuh agak males aja gitu. Keluarganya diceritain semua gitu. Iya, semuanya diceritain. Maaf ya Pak Guru ya, ini murid kamu sendiri ya. Yuk. Maaf Oke, ya gak ya, Bari? Pak, Maafin ya ini Pak, untuk bercanda. ini. mengungkapkan sesuatu yang Iya. sudah lama kami pendam. Oke, kira-kira kamu di MTS Negeri 4 Demak itu eskulnya apa aja ya? Banyak banget. Coba dong spill semuanya deh semuanya. Kalau ingat ya. Badminton. Ayo. Badminton, Oke. pramuka, volley, Paskib. jurnalistik, Ya, terus komputer, komputer, pingpong, pingpong, kir, rebana, tari, tari. Terus apa lagi ya? lupa. Banyak berarti ya? Ya, 10 lebih. 10 lebih. Iya. Oh, itu dari 10 eskul itu semuanya ada pembimbingnya. Ada. Oh. Oke. Eskul apa yang paling banyak diminati di MTS Negeri 4 Demak? Oh, Salah kalau satunya gitu. pramuka sih, paling banyak peminatnya pramuka. Soalnya kan pramuka kegiatan di luar, Di luar, seru-seruan iya. ya. Jadi siswa lain tuh melihat, wah ikut pramuka seru kayaknya, kegiatannya di luar terus. Ya, Terus pembina kita juga nggak seserius itu tapi santai gitu. Itu cewek atau cowok pembinanya? ada cewek, ada cowok.
Oke, kalian itu berarti ikut pramuka juga ya? Kelas 7. Kelas 7 7. kan itu ekstra wajib kelas 7 pramuka itu. Itu ada perkemahan. Ada persami. Persami. Persami itu singkatan dari apa? Perkemahan Sabtu Minggu itu penerimaan tamu penggalang itu loh. Oke, ceritain dong pengalaman persami itu dari awal sampai selesai persami. Oke. Itu kan Yang kemarin ya. Ya, itu nginep di situ ya? Iya. Oh, oke, ceritain dong. Kan itu kan 1-2 hari 1 malam. Nah, jadi dari pagi, biasanya tahun kemarin kalau angkatanku itu dari siang. Nah, yang sekarang itu dari pagi, jadi capek banget. Terus habis itu, iya ada seru-serunya, tapi terus habis itu malamnya api unggun, kebetulan saya nugas. Habis itu malamnya ada pentas seni juga. Terus kan tidur ya, jam 2 dibangunin. Biasa. Itu apa namanya? Renungan malam. Renungan Bukan. malam. Enggak. Bintal. Bintal. Apa itu bintal? Bina mental kayak dibentak-bentak. Oh, kamu pasti nangis. Enggak, kan ya. Iya Ya deh sih. Gisna nangis deh. Tapi nangisnya enggak di tempat setelah itu. Itu yang benar itu dari kakak-kakak Pratama. Apa Enggak. itu? Alumni. Oh, alumni. Alumni juga datang ke Iya, pangkalan untuk itu. memantau gitu. Kalau yang kayak Pratama, wakil Pratama itu yang justru yang dibentak-bentak terus. Itu kan malam-malam ya jam 2. Kira-kira ada yang kesurupan nggak? Enggak. Oh, alhamdulillah nggak ada ya. Enggak ada, berarti enggak ada hal Biasanya mistis-mistis kalau- gitu ya. Kalau jam segitu kan banyak ada yang mistis-mistis, kerusupan gitu, Wara. Dingin banget. Kesurupan. Kesurupan, iya. Tipe. Tipe sedikit, maaf. Oke, lanjut. Terus habis itu kan malam banget ya Kak. Terus habis itu kan di lapangan desa, jadinya jalannya tuh agak jauh. Nah, habis itu dibentak-bentak, udah tangan kan malam-malam anginnya tuh semeribit, jadi tangannya tuh Itu gini-gini. pakai baju pramuka atau olahraga? pramuka. Lengkap ya? Iya. Tapi nggak bawa tas apa para? Enggak, dingin bang. Pol. Aku kan tanganku gini-gini, nggak tahu refleks aja gini-gini terus dipegang sama alumninya. Kamu kedinginan ya? Iya, pramuka kok kedinginan. Siap cuacanya, Kak. Aku gitu. Jadi harus siap menjawab. iya. benar ya? Kalau nggak jawab tuh pernah diarani gini, kamu bisu ta? Habis itu siap tidak. Lah kenapa nggak jawab? Siap, iya. Kok gak nyambung? Terus habis itu kamu itu kalau ditanyain tuh jawab, jangan bisu terus. Saya ini tuh manusia, bukan patung. Nggak dianggap habis itu. Sakit hati, tapi ya gimana? Terus habis itu kan jam 2 sampai jam 4 waktu kirok subuh ya. Habis itu kembali ke MTS. Nah, itu ngebangunin adik-adik suruh sholat subuh. Itu udah nggak berdaya banget, aku kayak lemes banget gitu. Dek, ayo bangun sholat subuh. Sambil nangis deh. Nangis. Nangis di tempat tapi bangunnya adik-adik sambil nangis Iya, gitu. kayak wah, iya ternyata gini ya, ikut ini karena aku first time digituin. Kan pramuka kan itu Wajib, win wajib mental. terus mental ya melatih Iya. mental ya Ya teman-teman mentalnya ya. dilatih juga. Terus kan udah selesai sholat, habis itu senam baru makan, terus habis itu main-main juga, terus pulang. Outbound gitu. Kalau outbound baru dilaksanakan kemarin September, seru banget. Apa itu outboundnya kira-kira? Ada, ada itu halang rintang, ada apa ya yang kaos kaki, terus atasnya tuh ada ember gitu, nyopot Kaos kaki Iya, ember. kayak kemarin pas Iya. Agustus tadi ada ya. Iya. Itu ada lingkaran kebahagiaan yang kayak jalan berlingkar, terus ininya tuh dikasih pulpen, harus jalan sini sampai sini. Habis itu ada cerdas cermat juga, terus ada itu apa namanya ya, semapor. Habis itu udah gitu aja, seru. Yang Flying Fox Oh, itu tahun kemarin angkatan aku yang ngedatengin Seru. apa ya, ngedatengin lupa dari luar kok.
Ubaloka. Nah, ngedatengin itu jadinya flying fox dari atas sampai bawah. Gitu aja sih. Itu kan yang apa lomba kosaki di atas ember itu. Ya, Itu berarti kalau nggak seimbang satu ya basah semua. ya, biasa semua. Terus habis itu kan hari Jumat ya, ada yang olahraganya hari Sabtu dipakai. Jadi, Mbak ini gimana kok olahragaku basah semua? Terus habis itu nggak apa-apa dijemur nanti garing. Kalau nggak garing gimana? Ya, Basah-basahan dong. Oh, basah-basahan ya. Terima nasibnya. Hambatan apa yang biasanya muncul saat latihan atau kompetisi di ekskul gitu? kalau aku sih ada beberapa anggota yang tidak masuk. Padahal tanggung jawabnya tuh ini. Habis itu ya udah ada yang kurang aja gitu. Kayak yang Yusma, bagaimana hambatannya? Ya banyak yang ngeluh kayak, kok aku ini lagi sih, aku malas gitu. Yusma, siapa Fadila? Kalau itu tuh kayak Hambatan apa yang biasanya muncul saat latihan? itu hambatan pembagian tugas sih, karena kalau pembagian tugas itu kan yang nentuin kan kadang kan pembinanya itu kadang nggak sesuai. Lah itu tuh kayak semisal aku jadi panitia ini, terus habis itu aku bilang aku nggak mau karena aku nggak suka, aku nggak mau tanggung jawab yang ini, aku mau yang ini aja. Kadang tuh konfliknya tuh di situ. Kan kamu kan PMR ya. Kamu sebelum jadi PMR itu ada latihan nggak? Kayak ngurusin orang pingsan, obat sakit kepala itu apa gitu. Kebetulan aku jadi PMR baru ini sih, karena aku kemarin waktu aku kelas 8 itu aku jadi ketua Sekbid olahraga. Jadi baru kali ini first time. Oh, di MTS Negeri 4 Demak, ekskul apa yang paling beda dari sekolah lain? Jurnalistik, Iya. Itu kayak gimana jurnalistik kira-kira? kayak reporter. Jadi menurut aku untuk tingkat MTS SMP dengan ekskul jurnalistik tuh cukup unik ya, dan jarang juga. Terus kata teman-temanku yang beda sekolah tuh, aku nggak ada di sekolahku ekskul jurnalistik tuh apa? So aku bingung dong, masa nggak tahu sih, masa di sekolah kamu nggak ada gitu. Oke. Bagaimana cara membagi waktu antara ekskul dan pelajaran sekolah? Dan sekolah itu loh, belajar. Dari Isna. Kalau aku ekskul kan 1 minggu sekali ya. Terus kalau ada misalkan ada tugas bisa tanya ke temen. Kalau enggak ya tanya ke guru. Tadi ngajarnya apa ya Pak Bu? Ada ulangan enggak? Terus habis itu minta soalnya gitu. Kalau aku kebetulan aku kebanyakan belajar tuh dari rumah ya. Kalau di sekolah nggak tahu kenapa susah fokus aja, Males. soalnya kan banyak orang tuh. Jadi susah fokus gitu. Fadila, gimana? Cara membagi waktu antara ekskul dan belajar sekolah? Kalau menurutku kan kalau rapat-rapat OSIM itu kan kalau nggak pulang sekolah ya waktu kayak habis istirahat gitu, itu tuh udah diizinin dari pembinanya, jadi nggak usah khawatir kalau semisal ada ulangan kadang dipanggil ulangan dulu nanti lanjut rapat gitu. Oke, lanjut. Momen paling lucu selama latihan ekskul. Momen paling lucu ya. Kemarin itu ada temanku yang kejebur. Kecebur apa? Kok bisa kecebur tuh gimana ceritanya? Ada yang jatuh, ada yang kecebur. Iya, ada yang kan ya ada itu temanku kan ada yang bawa motor juga ke MTS kan. Terus itu ya kan udah ya sampai MTS. Terus kan istirahat, mau beli es di luar. Nah, nggak tahu kenapa itu tuh dijahilin sama pembinanya, sepatunya dulu tuh dilempar. Nah, pas mau ngambil sepatunya ternyata itu salah nginjek enggak, kan ini kan apa ya, jembatan lah malah dia tuh nginjeknya sini, ya udah kejebur gini. Oh, nggak tahu kalau sampingnya itu ada got atau kali itu. Iya. Oh. Ngalamun kali ya. Capek Kamu sampai kecebur gitu ya. Oke, Yusma,
Kalau Yang paling lucu menurutmu bukan itu? latihan sih, tapi jadi bukan lucu sih sebenarnya. Waktu itu kan kelas meet, kita pulang telat buat mempersiapkan beberapa peralatan untuk kelas meet besok. Kita lagi niupin balon, pas selesai tuh dikasih uang buat konsumsi. Terus aku sama kakak kelasku dulu yang sekarang udah lulus. Halo Mbak Ripa. Namanya Mbak Ipa ya? Mbak Ripa. Oh, Mbak Ripa. Mbak Rifa. Terus kan ya udah kita keluar sekolah jalan kita beli es banyak banget. Pas kan banyak tuh. Jadi buatnya juga agak lama. Terus pas pas sampai MTS pas ke GOR nggak ada orang, ternyata udah pada pulang. Terus bingung tuh, ini esnya mau dikemanain sebanyak itu, masa mau diminum sendiri. Terus itu kayak terus jadinya esnya dikapain? Dibagiin ke orang-orang. Dibagiin ke orang-orang ya. Semua. Nah, kalau menurut kamu tuh yang momen paling lucu itu apa? Atau kamu pas PMR ada ngurusin orang sakit, momen lucu gitu loh. Ada satu. Ada yang sama banget ya. Waktu itu kan upacara hari Senin seperti biasa. Itu tuh ada yakin. Oh, aku tahu. Itu tuh ada kelas 9. Dia tuh mungkin belum sarapan ya. Dia tuh pingsan. Jatuh ke belakang kan. Terus habis itu digendong. Diangkat sama guru kan. Terus habis itu waktu diangkat itu Malu banget Itu cowok atau cewek kira-kira? Cewek. ini boleh disebutin gak ini? Ya, disebutin nggak apa-apa, tapi kalau sakit hati gimana? Enggak, tapi itu enggak. Inisialnya aja. Bukan namanya. Bukan masalah itu. Kejadiannya sangat-sangat memalukan ini Ya, masalahnya. sangat memalukan. banget. Kita tuh nggak tahu kenapa kita tertawa ya. Iya, itu kan dia diangkat sama guru. Dan- Terus habis itu dalamnya tuh lepas. Kok bisa gitu nih? Gak bisa itu gimana? Itu ditontonin satu-satu. Bayangin Ini semalam cewek apa? ya. Tapi kan jatuhnya kan di belakang. Cowok gak mungkin tahu, mungkin yang perempuan tahunya. Tapi ketawa semua satu. Enggak, itu kok masnya bisa cadarnya tuh. Mungkin lobok ya. Oh, terus kan waktu digendong sama sama guru yang laki-laki kan. Oh, itu yang gitu guru laki-laki. Malu banget sih aku sumpah kalau jadi dia itu. Sama lu nih pasti ya dianya ya. Dia kan jatuh ke bawah. Terus diambil sama guru perempuan tuh digini-giniin. Itu gurunya juga ya ampun masa digituin toh. Oke. Ganti topik ya, ganti topik. Udah skip kasihan. Nanti bibirnya kecokot-cokot. Enggak, matanya berkedut-kedut. Nah, menurut kalian tuh harapan apa sih untuk kedepannya di eskul di tahun yang akan mendatang? Harapan saya sih banyak meraih prestasi, terus banyak peminatnya, terus semakin kayak lebih baik lagi gitu dari yang ini. Kalau aku mungkin bisa menambahkan ekskul yang berbasis teknologi, soalnya emang agak kurang gitu di sekolah kita. Oke, Isma. Ini Fadila Isma terus. keliru-keliru soalnya. Pusing. Kamu gimana? Harapan Fadila pengennya tuh apa ke depannya untuk sekolah maupun untuk diri kamu sendiri? Lebih diajuin kalau lomba sih, karena tuh Ya mungkin kita cukup kayak kita tuh andalannya di akademik. Jadi yang lain yang di luar akademik tuh agak ke show kurang. out gitu. Jadi lebih dibanyakan lagi ya. Iya. Karena tuh menurutku tuh warga MTS tuh banyak minat di bidang luar akademik sih. Karena kan nggak semua orang pintar di bidang akademik kan. Iya, bener banget. Bener. Salah satunya aku sendiri. Berarti kamu juga suka kayak gitu-gitu Iya, ya? aku kan suka kayak volley atau mungkin badminton, lari gitu. Oke teman-teman semuanya, kita akan menjeda beberapa saat. Kita akan menonton cuplikan sekilas dari profil
MTS Negeri 4 Demak. Selamat datang di MTS Negeri 4 Demak, madrasah yang berbasis taktik dan sains. Mau tahu keseruannya seperti apa? Yuk ikut kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MTS Negeri 4 Demak dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Haji Ali Murtado MPDI ini beralamat di Jalan Arum nomor 1, Desa Jatisono, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak. Visi MTS Negeri 4 Demak adalah terwujudnya peserta didik yang religius, berprestasi, disiplin, dan berakhlakul karimah. Dengan misi-misi: 1. Menyelenggarakan pendidikan dengan pembelajaran yang efektif dan berkualitas dalam pencapaian prestasi akademik. 2. Menyelenggarakan pendidikan bernuansa religius Islami dengan menciptakan lingkungan yang agamis di madrasah. 3. Menyelenggarakan pembinaan dan pelatihan life skill untuk menggali dan menumbuh kembangkan minat, bakat peserta didik yang berpotensi tinggi agar dapat berkembang secara optimal. 4. Mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia. Pada tahun 2022 ini, MTS Negeri 4 Demak memiliki tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional berjumlah 63 orang. Terdapat 27 kelas terdiri atas 3 kelas sains, 3 kelas taufid, dan 18 kelas reguler. Ditunjang dengan sarana dan prasarana yang lengkap dan kerjasama dengan pondok pesantren di sekitar MTS Negeri 4 Demak dengan fasilitas antar jemput peserta didik menjadikan proses pembelajaran semakin bermakna dan menyenangkan. Dalam hal penguatan karakter, MTS Negeri 4 Demak memiliki program pembiasaan literasi. Selain itu, setiap pagi mengawali kegiatan pembelajaran, peserta didik membaca Asmaul Husna dilanjutkan dengan bertadarus Al-Quran. Setelah itu, dimulai kegiatan pembelajaran sesuai jadwal masing-masing. Pada siang harinya, peserta didik bersama guru melakukan sholat zuhur berjamaah. Program unggulan pada MTS Negeri 4 Demak adalah disediakannya kelas tafid dan kelas sains. Kelas tafid adalah kelas khusus bagi siswa yang memiliki motivasi kuat dan minat untuk menjadi seorang hafiz. Syarat minimal untuk mengikuti program tahfidz yaitu memiliki kemampuan membaca Al-Quran dengan lancar dan siap mengikuti programnya. Untuk kelas sains merupakan kelas yang memberikan pengetahuan dan pemahaman siswa terkait kompleksitas sains dalam kehidupan sehari-hari dan mampu memberikan keterampilan atau life skill untuk kehidupan mereka. Demi mencetak siswa-siswi terbaik bangsa, MTS Negeri 4 Demak memberikan wadah bagi peserta didik untuk belajar berorganisasi, membekali diri dan siap berkontribusi di masyarakat melalui program organisasi siswa intramadrasah atau OSIM. Selain itu, untuk mengembangkan minat dan bakat, terdapat kegiatan ekstrakurikuler seperti kegiatan kepramukaan, PMR, paskibraka, jurnalistik, KSM, English Club, teater, rebana, musik, dan komputer. Untuk bidang olahraga,
terdapat ekstrakurikuler bulu tangkis, sepak takraw, tenis meja, bola voli, dan bela diri. Untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan, MTS Negeri 4 Demak melakukan kegiatan berupa MGMP, workshop, dan seminar. Dalam kurun waktu 1 tahun terakhir, banyak prestasi yang diraih oleh peserta didik MTS Negeri 4 Demak dalam perlombaan akademik dan non-akademik, mulai dari tingkat kabupaten, nasional, hingga internasional. Demikianlah profil MTS Negeri 4 Demak. Bagi kalian yang ingin mendaftar, dapat dilakukan secara langsung maupun secara online. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik. Untuk mendaftar di MTS Negeri 4 Demak ada 2 cara. Yang pertama, pendaftaran secara langsung dapat dilakukan melalui koordinator di wilayah masing-masing atau dengan datang langsung ke MTS 4 Demak dan membawa surat keterangan lulus, fotokopi akta kelahiran, dan kartu keluarga dengan program One Day Service. Hasil pendaftaran dapat langsung diketahui. Yang kedua, pendaftaran online. Untuk pendaftaran online, cukup mengisi data sesuai link yang diberikan dan mengikuti prosedur sesuai formulir. Kakak tunggu ya. Selamat bergabung. Nah, itu dia sekilas cuplikan dari profil MTS Negeri 4 Demak. Berarti Fadila itu tadi suka yang non-akademik ya? Iya. Nah, oke, sekarang kita akan membahas prestasi yang ada di MTS Negeri 4 Demak. Kira-kira prestasi terbaik yang berhasil diraih terakhir ini itu apa? Menang lomba bercerita sih. Itu siapa? Saya. Kamu sendiri. Oh, Yeah. Itu lombanya di mana? Di Perpusda Demak. Kira-kira kamu dapat juara berapa? Alhamdulillah dapat juara 2. Berarti kamu dapat juara 2. Iya. Kamu tuh nyangka gak sih? Kayak gak nyangka banget dapat juara gitu. Ya awalnya tuh udah deh. Kayaknya nggak bakal dapat. Soalnya aku tuh kebetulan pas ambil nomor undian kan di Visbal ya, dapat undi pertama. Ya udah tampil pertama. Kayaknya nggak maksimal deh penampilanku kali ini. Ya udah. Terus habis itu bla 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 nunggu ternyata alhamdulillah juara 2 gitu. Nggak nyangka banget. Nggak nyangka ya. Iya. Kalau kamu coba contohin lagi dong kayak kemarin pas waktu lomba, bisa gak nih? Ya, cerita. Coba dong sekilas aja. Dahulu kala di kerajaan Jenggala hiduplah Raden Putra, seorang raja yang bijaksana. Beliau memiliki permaisuri yang lembut dan berhati tulus, dan seorang selir yang parasnya cantik jelita, tapi berhati iri. Gitu. Wah, keren sekali kamu loh. Tepuk tangan. Ada kukuruyungnya juga sebenarnya, tapi malu. Berekspresi ya. Ya juga ada ekspresi-ekspresinya. Bagaimana sih proses latihan sampai bisa menang lomba tersebut? Dibawa enjoy aja, jangan dipikir sepaneng. Kata Pak Joko itu, kamu tuh gak usah plek-ketiplek sama teksnya, kamu tuh harus improve sendiri. Kalau plek-ketiplek teksnya, nanti di sana ngeblank di tengah-tengah gitu. Pas H-1 hari itu aku disuruh, gak apa-apa, kamu enak-enak aja, jangan mikirin latihan terus. Nanti kamu otakmu tergantung sama itu gitu, enjoy aja gitu. Waktu kamu latihan lomba itu ada
gurunya yang bimbing atau kamu latihan sendiri? Ada gurunya, Bu Aufa, Itu dari guru mapel apa? bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Iya. Jelas sih kalau itu. Bu Alfa tuh pasti bangga loh sama kamu. Iya. Gak sia-sia ngajarinya sampai dapat juara 2 ya. Iya. Keren banget sih. Oke, ini gantian sama siapa? Yusma. Pengalaman prestasi terbaik yang berhasil diraih terakhir ini apa? Kalau versi aku nggak terlalu membanggakan sih, tapi akhir ini juara 1, ranking 1 di kelas. Wih, ranking satu. Kamu ranking 1 di kelas. Wih, keren. Keren loh. Kalau menurut kamu apa? Yang Prestasi terbaik yang yang kamu berhasil. raih akhir-akhir ini. Volley sih kemarin itu tau Aksioma. waktu lomba. Iya, aksioma. Nah, Itu dapat juara berapa ya? Dapat juara 3. Dapat juara 3 sekabupaten. iya. Oke. Kalau proses kamu selama volley itu gimana? Susah, seneng atau kayak gimana gitu? Ya capek, ya ada senengnya, ada ya gitulah campur aduk semuanya. Sama tuh kalau volley itu kan kalau mau lomba kan harus kayak semisal 1 minggu kamu harus bisa narjet ini, sini ini gitu kan. Jadi kita kan kayak tertekan gitu kan. Tapi kan itu kan demi kebaikan kita sendiri sih lebih tepatnya. Tapi kadang tuh kayak aku ngejalaninnya tuh kayak apa sih aku tuh capek, kenapa harus ngejar target, aku kan gitu. Tapi gak sia-sia dong, kan kamu dapat juara berapa tadi? Iya, Tiga juara kan? 3. Tapi waktu lomba itu hampir putus asa sih kan. Waktu lomba pertama main pertama itu kalah. Terus habis itu gurunya tuh bilang gini, ya udah nggak apa-apa kalau kalah. Terus kan kita mau pulang, mau ya nggak kan itu kan di MTS sendiri. Terus kita kan diginiin, kalau udah selesai mau pulang nggak apa-apa kan bilangnya gitu. Terus malah yang jurinya tuh bilang gini, yang perwakilan MTS Negeri 4 Demak lawan sama mana ya kemarin ya? Gontor. Enggak Gontor. MTS mana gitu, aku lupa. Terus itu bilang lupa, masih ada harapan gitu. Iya masih ada kalau semisal kamu lawan ini kok menang nanti kamu bisa dapat juara 3 gitu. Berarti nganu ya, gak nyangka ya dari hasil Ya kan, latihan. kan udah putus asa kok, nggak ada harapan lagi. Ternyata masih ada udah dapat juara Iya. kan. Jangan mudah putus asa ya, Kak. Ya jangan putus asa dulu. Nah, Kira-kira ada nama klubnya nggak di volley itu? Ada nggak? Kan pasti ada ya. Satu kelompok itu loh. Nggak ada sih kayaknya. gak ada. Nggak ada, itu kan kita makainya tuh Mat Sanede. Itu supporternya dari MTS sendiri atau dari luar? Dari MTS sendiri kan kebetulan lombanya di MTS kita. Oh, berarti lombanya tuh di MTS kamu. Iya. Nah, apa sih momen yang paling deg-degan saat mau mengumumkan juara itu apa? Titik-titik terakhir waktu jus ke berapa ya? Kan itu kan mainnya kan 25 set. Itu kan apa pokoknya tuh imbang terus kayak sengit banget kan. Terus dikasih jus 4 kali. Itu berarti 6 kali kan. Nah, waktu jus terakhir itu kan ya itu udah ini bisa menang gak ya, ini bisa menang gak ya kan gitu. Terus habis itu ternyata waktu servis itu ternyata bisa masuk, terus lega banget hati rasanya. Langsung menang langsung ya. Wah akhirnya menang, gak sia-sia perjuangan kita latihan capek-capek gitu kan. Itu latihannya selama berapa minggu itu? Hampir 1 bulan. Sampai berbulan. Iya. Itu setiap hari habis pulang sekolah atau kayak Iya, habis asar. Itu ada yang anak pondok gak? Gak ada, anak rumahan semua. Oh, anak rumahan. Pasti kalau ada anak pondok pasti harus izin-izin dulu Ya ya. ribet jadinya kan. ribet. Kalau menurut kamu nih, apa yang paling deg-degan gitu saat mengumumkan juara? Aku sebenarnya apa ya? Kadang kan juara kan diumumin dari juara 3 dulu. Nah ini kalau juara 3-nya bukan kita kan udah kayak waduh gimana ini juara 1 2 kayaknya ndak mungkin deh. Terus tiba-tiba juara 1-nya kita kan lega gitu. Gak nyangka ya. Kalau menurut Isna apa yang paling bikin deg-degan? Ya itu pengumuman lomba kan
di ruangannya ya. Habis itu udah panas dingin, udah deg-degan. Terus habis itu kan jurinya dari juara 3 dulu ya, sama habis itu juara 3 dari ini. Wah, aku udah kayak gini, kayaknya nggak dapet deh. Ya udah aku siap-siap aja mau keluar. Gitu ternyata juara 2 diraih oleh ini dari MTS 4 gitu. Wah, lega banget. Nggak percaya gitu ya. Nggak percaya banget. Tapi itu real kamu ya yang menang ya. Shock. Oke. Pelajaran berharga apa yang didapat dari lomba tersebut? Kita tuh tidak boleh putus asa ya. Jangan minder dulu intinya. Jangan kak sama lawannya tuh, wah lawanku bagus, nanti aku kayaknya nggak gini deh. Jangan gitu dulu, nanti harusnya tuh semampunya diri kita aja. Jadi tunjukkan kemampuanmu sendiri dan tampillah semaksimal mungkin gitu. Iya. Oke. Target prestasi berikutnya kalian bertiga itu apa? Isna dulu. Isna kecil-kecil jago ngomong loh. Tuh, kita mau bercerita tadi ya. Itu menang IPA. Oh iya, besok lomba IPA kan insya Allah harus menang gitu. Maunya sih gitu. Kalau takdirnya jadi 15 besar, ya nggak apa-apa deh. Itu juga harus dapat support sama orang tua Ya, dan teman-teman doa. ya, doa. Support dari teman-teman biar lebih semangat lagi gitu. Oke, kalau Yusma itu apa ya target prestasi? Sama sih, menang di pas anniversary-nya Mandema, menang lomba pidato bahasa Inggris. Doain. Ya, amin. Semoga Oke, juara aku ya. doain kalian semua semoga menang nanti saat amin. lomba. Oke, Fadila. Target prestasi berikutnya itu apa ya? Bisa paham hafal matematika sih, karena kayak gimana ya, kan kelas 7 sama kelas 8 kan gurunya kan beda sama yang kelas 9. Nah, aku kebetulan tuh kelas 8 sama kelas 7 tuh nggak terlalu minat sama pelajaran matematika. Jadi waktu pelajaran matematika kayak apa sih, aku nggak paham. Kamu bahas apa? Aku nggak paham, kayak materinya ini, tapi temanku bisa ngerjain. Aku tuh cuman diem aja ngeliatin mereka ngerjain. Nah, kebetulan kelas 9 kan gurunya udah beda lagi. Nah, itu tuh menurutku kok ngejelasinnya tuh lebih paham ini. Jadi aku tertarik sama pelajaran itu. Nah, aku tuh pengen kedepannya aku bisa matematika. Oke. Semoga ya, semoga. Nah, pesan apa sih buat siswa-siswi yang ingin mengikuti lomba? Teman-teman kalian yang ada Iya, di yang rumah. ingin mengikuti lomba, apa Iya. pesan dari kalian? Dari aku ya. Nah, kalau misalkan ada teman yang mau lomba itu ikut aja, nggak apa-apa kan, itu kan menambah pengalaman. Kalau misalkan menang itu bonus, kalau kalah itu biasa. Nah, gitu. Kalau perlombaan tuh ya kalah menang tuh ya wajar ya. Biasa ya. Karena itu kan kompetisi ya. Iya. Oke, kamu? Mungkin kalau dari satu sekolah aku dari MTSN 4 Demak, aku bakal bilang semangat dan jangan minderan. Terus kalau misal jadi sainganku besok di Mandema, ngalah aja deh bang. Oke, Fadila, apa pesan untuk teman-teman yang ada di rumah? Tetap semangat dan jangan pernah meremehkan diri sendiri dan Oke. lawan juga. Percaya diri gitu ya. Percaya diri itu penting. Iya, jangan waktu lomba tuh wah lawanku kok bagus banget, terus aku kok kayak gini ya. Jangan gitu. Itu malah membuat kita tuh tambah gak percaya diri. Kita harus pede. Wah, aku harus bisa lebih baik dari dia kan gitu. Tunjukkan kalau kamu tuh Iya. bisa dari dia Tunjukkan gitu ya. kemampuanmu lah. Iya. Gitu. Dilema motivator. Percaya diri penting ya. Tapi kamu pernah minder gak sama teman-teman kamu? Pernah sih. Jujur pernah. Kenapa itu? Waktu SD ya, pengalaman waktu SD itu tuh kelas 3 lomba menggambar bercerita itu kan latihannya
1 minggu. Nah itu tuh aku disamperin gurunya ke rumah, ayo kamu mau ikut gak lomba gambar? Ya udah aku iya aja. Aku pikir kan gambar itu kan ya gambar doang sama mewarnai kan itu gampang. Ternyata sampai di sana itu kertasnya tuh besar banget dan aku tuh terlambat sendiri gambarnya gitu. Wah ya udahlah, temanku bagus itu, Pak ini gimana? Temanku bagus-bagus, ya udah nggak apa-apa gitu. Tampil percaya diri ya. Oke teman-teman semuanya, kita akan menyaksikan cuplikan dari Idola Beauty Bar. Idola Beauty Bar, sentuhan cantik di ujung jari. Di Melaten, Karangmelati, tempat di jalur Demak Bonang, berdiri sebuah tempat yang menjadi surga kecil bagi pecinta kecantikan kuku. Idola Beauty Bar. Dari luar, tampilannya sederhana. Namun, begitu melangkah masuk, mata langsung dimanjakan dengan suasana yang memikat. Ruangannya tertata rapi dengan dominan warna putih yang bersih dan sentuhan pink lembut yang memberikan kesan manis. Kursi-kursi empuk berbalut kain beludru menghadirkan rasa nyaman. Seakan mengajak siapa saja untuk duduk santai dan menikmati setiap proses perawatan. Di salah satu sudut, jendela besar dengan tirai tipis membiarkan cahaya alami masuk, menciptakan atmosfer hangat dan menenangkan. Sementara itu, rak-rak berisi ratusan pilihan warna kuteks tersusun rapi seperti deretan palet seni, siap dipilih sesuai selera dan suasana hati. Lantai marmer yang mengilap, meja perawatan dengan permukaan putih elegan, serta pernak-pernik dekorasi yang estetik membuat tempat ini tak hanya nyaman, tapi juga sangat instagramable. Tak hanya suasananya yang nyaman, hasil nail art di Idola Beautiful juga memikat hati. Lihat saja desain kuku ini, kombinasi warna lembut dan gelap yang elegan. Dipadukan detail hiasan kecil yang rapi, membuat jari-jari tampak anggun. Setiap detail dikerjakan presisi, sehingga kuku bukan hanya cantik, tapi juga menjadi karya seni mini yang memancarkan kepribadian pemiliknya. Idola Beauty Bar bukan sekedar salon kuku, melainkan ruang yang dirancangkan untuk membuat pengunjung merasa istimewa. Di sini, waktu seolah berjalan lebih lambat, membiarkan Anda menikmati momen me time tanpa gangguan. Jadi, jika Anda memanjakan diri di tempat yang tak hanya indah secara visual, tapi juga menenangkan, kunjungi Idola Beauty Bar di Jalan Bonang Melaten, Karangmelati, Demak, karena sentuhan cantik sejati dimulai dari suasana yang membuat hati nyaman. Oke, itulah sekilas cuplikan dari Idola Beauty Bar. Oke, kalian kalau wisuda nanti mau pasang kuku-kuku cantik itu
di idola youtuber bisa. Surga wanita banget ya kak ya. Mungkin kalau ke sana nggak mau pulang. Aku juga itu soalnya ada berbagai kuku-kuku yang cantik-cantik. Iya, terus ada ini eyelash juga. Ya. Oke, kita akan lanjut dengan game tebak kata ekspres. Gini ya, nanti kalau kakak-kakak ini bilang kayak jatuh cinta, nanti kamu Ekspresnya kayak gimana gitu. Contoh aku dulu ya, Kak Indah ya. Jangan aku malu. Gak apa-apa. Aku malu. Contoh 1, salting brutal. Iya, aku malu. Aku malu kayak gitu. Itulah Ekspresinya kayak gimana? Ekspresi. Nanti kalian bertiga bareng-bareng ya. Sesuai ekspresi kalian kayak gimana gitu. Oke, siap? Siap. Ready gak nih? Ready dong. Oke. Semangat ya. Soal pertama, tebak kata ekspres. Ulangan dadakan. Kenapa nih kok ekspresinya kayak gitu itu kayak gimana? Kenapa? Gak suka? Ya, gimana ya, kan kita belum belajar. Iya, belum sempat belajar, tiba-tiba ulangan dadakan. Wah, ini apa ya gitu. Jadi belum apa? Belum ada persiapan. Iya, belum ada persiapan. Tiba-tiba ulangan. Kok IPS malu tuh kenapa sih soal dengan IPS? Kayaknya dari tadi gak suka IPS ya. IPS terus ya. Enakan gurunya daripada pelajarannya. Oh gitu. Kita berarti kebalikan ya. Kebalikan Iya. ya. Enakan Jangan gitu, diperjelas ya. dong. Oh, gak boleh. Rahasia Iya, kita aja, rahasia. Oke. Tugas menumpuk. Kenapa nih kok pada semuanya pusing. Ya pusing. Pusing banget. ketambahan tugas eskul atau osim, terus ketambahan dari PS. IPS terus dari tadi. Ngomongin PS terus kasihan guru. Ya kasihan gurunya ini. Kalau nonton wah gawat. Sih gak Nanti kalau mungkin. kita masuk terus kita dihukum gimana? Nggak Pak, kita cinta IPS. Kita cinta IPS. Olahraga IPS, semangat. Oh, Iya. cinta IPS ya. Iya, cinta IPS. Buat enjoy aja. Cinta MTK. Oke, beda sendiri nih cinta MTK. Kamu salah server khusus. Enggak deh, aku gak cinta MTK. Loh. Bahasa Arab. Iya bahasa Arab. Arab, Kita beda server sekarang. Bye bye. Gak boleh dong, gak boleh kayak gitu dong. Lanjut kita. Lanjut. Jam kosong. Suka ya jam kosong ya. Kenapa jam kosong? Ada plus minusnya sebenarnya. Kalau di MTS kalau jam kosong itu kegiatannya ngapain? Tidur gitu. Main. Tidur. Nonton TV sih. Sambil gibah mungkin ya. Semakin mendekat semakin panas. Oke, upacara bendera. Gak suka dengan upacara bendera. Capek berdiri. Capek berdiri. Apalagi kalau pembinanya amanatnya lama banget. Lama? Pembedanya beda-beda ya, ada yang lama banget, ada yang sebentar. gitu. Oke. Guru killer. Ih, malas. Kalian pernah ditegur sama guru killer gak? Pernah. Nah, Kak, itu kesalahan kalian tuh apa sampai ditegur sama guru killer? Yang paling apa ya? Yang paling apa sih namanya? Yang paling banyak. paling terakhir ini tuh gara-gara salah warna ciput. Salah warna ciput. Kalau salah berarti wajib pakai ciput terus ya? Iya, kalau enggak ya dikasih skor juga. Banyak poin-poin itu ya. Banyak. Itu kira-kira ciputnya warna apa? Putih semua? Kalau Senin sampai Kamis itu putih. Jumat sama Sabtu ya coklat, kalau enggak coklat ya hitam. Kalau warna ungu atau pink? Ya nggak nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Iya. Kalau nggak pakai ciput, Tambah nggak boleh. Dapat poin nggak kalau nggak bawa ciput itu? Dapat poin ya. Sama dimarahin juga. Iya jelas. Remedi. Kenapa nih? Kok pada luisuk semuanya? Gimana ya, Nilainya kita untuk kamu dulu. untuk apa ya? Untuk tes atau UAS kan kita udah belajar mati-matian, tapi malah ujung-ujungnya remedi, jadi kayak
gimana ya? Gak Kecewa. sesuai ekspektasi kita. Iya. Kecewa. Plot twistnya kita remedi gitu. Kalau eskul? Iya. Suka. Jadi kalian tuh juga aktif-aktif ya di sekolah sana ya. Nah, menurut kalian motivasi dan harapan apa untuk kedepannya? Untuk teman-teman yang ada di rumah atau yang untuk organisasi lainnya, motivasi atau pesan buat teman-teman. Untuk teman-teman anggota pramuka, jangan mudah menyerah. Terus habis itu tunjukkan kalian itu baik. Terus habis itu jangan mudah menyerah intinya. Terus jaga kekompakan kalian, gitu aja. Aku. Ayo suka matematika. Matematika, oke. Matematika ya. Kita cinta matematika. Oke. I love you matematika. I love you Busus. Itu matematika kira-kira I gurunya love siapa ya? Busus. Busus. Nani, kita sayang Busus. Kita sayang Busus. Enak ya? Enak atau gimana Enak, gitu? enak. Kalau jelaskan itu rinci banget. Oke. Jadi kalian kalau gurunya enak juga kita belajarnya juga enak ya. Tergantung. Oke teman-teman, itu dia obrolan kita hari ini bersama adik-adik MTS Negeri 4. Semoga talkshow kali ini bisa membawa harapan dan motivasi untuk kedepannya. Betul banget. Jangan lupa terus dukung prestasi dari Sekolah MTS Negeri 4 Demak. Sampai ketemu kembali di Ngobrol Santai. Dadah, sampai jumpa.